Nah, sekarang kita akan membahas hukum termodinamika dan penerapannya pada asesmen 2. Nomor 1 ya, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, sistem yang mengalami penambahan energi sebesar, kita lihat sistem yang A. Menyerap kalor, berarti kan yang ditanya energi dalam ya, kita buatlah rumusnya dulu. Nah, Q sama dengan W tambah delta U. Berarti kalau kita mau cari delta U sama dengan Q kurang W ya. Nah, berarti yang A itu delta U yang pertama. Menyerap, kalau menyerap itu berarti positif 200 dikurang, melakukan usaha berarti ditambah positif juga ya, 250. Jadinya ini jadi dikurang min 50. Ini positif ya. Nah, yang B, mengeluarkan kalor berarti itu negatif 850, menerima usaha berarti itu juga negatif, dikurang min 150. Jadinya dapat ini min, ini kan positif ketemu positif nih, berarti 50 ini jadinya min 700. Yang C, mengeluarkan kalor berarti itu negatif, min 250 dikurang menerima usaha, berarti min 850. Jadinya ini mengeluarkan kalor, berarti ini jadinya positif. Ini kan positif nih. Bukan 700 ya. Berapa nih? Oh, 50, 600. Oke. Yang D, mengeluarkan kalor, berarti min 450, melakukan usaha dikurang 250, berarti min 200 ya. Jadi yang E menyerap kalor, berarti positif 450, dikurang melakukan usaha 150. Berarti jadinya 300 ya. 300. Berdasarkan tabel tersebut, sistem yang mengalami penambahan energi dalam. Ada 2 buah ya. Ada antara C dan E. C dan E. Jadi kayaknya ada 2 jawaban ya. Bisa antara C dan bisa antara E ya. Jadi ada 2 jawaban, C dan E. Jadi kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Kita diskusikan bersama-sama. Soal nomor 2, satu mesin karnet diuji dengan temperatur reservoir suhu tinggi T1 dan reservoir suhu rendah. Berarti ini T tinggi, ini T rendah. Yang berbeda, hasil uji coba ditunjukkan dalam tabel berikut. Berdasarkan data di atas, urutan efisiensi dari yang terkecil, berarti dari yang terkecil ya. Nah, kita cari nomor 1. Rumus efisiensi itu kan adalah 1 dikurang T rendah per T tinggi. Kali 100%, atau bisa juga T tinggi kurang T rendah per T tinggi kali 100%, ya. Nah, ini tinggal kita cari aja, tinggal dimasukin aja kan. Berarti efisiensi 1 sama dengan T tingginya adalah 2, yang pertama itu 578 dikurang 213 dibagi 578 dikali 100%. Nah, itu nanti dapatnya sekitar 63%. Oke. Nah, sedangkan yang kedua, itu nanti dengan rumus yang sama, itu dapat nanti adalah sekitar 46%. Yang ketiga, nanti dapat sekitar 26%. Yang keempat, dapat sekitar 46,19%. Yang kelima itu nanti dapat efisiensinya 47%. Nah, berarti kalau kita urutkan dari yang terkecil, berarti yang nomor 1 itu adalah yang 3. Ini kan, ini 1. Kemudian yang kedua adalah, ini yang kedua. Ini yang kedua, ya kan? Yang ketiga baru ini. Yang keempat baru ini. Yang kelima ini. Jadi jawabannya adalah 3, 2, 4, berarti D ya. 3, 2, 4, 5, 1,
Dia dari yang terkecil. Ya, yang nomor 1 kan yang paling besar nomor 1. Jadi jawabannya D ya. Nah, nanti bisa adik-adik cari masing-masing 2, 3, dan 4 dengan rumus yang sama. Antara ini aja. Boleh pakai ini atau ini. Soal nomor 3, gas helium sebanyak 2 mol diketahui N sama dengan 2. Nah, kalau di grafik ini dia terjadi pertukaran kalor, berarti ini isotermal ya. Kalau isotermal itu syaratnya apa? Delta U sama dengan 0. Nah, di sini diketahui V2-nya adalah 2 meter pangkat 3 dan V1-nya adalah 4 meter pangkat 3. Nah, yang ditanya entropi dalam proses CA, berarti itu adalah entropi delta S. Oke. Nah, delta S itu, nah coba kita cari dulu, dia isotermal ya, tapi suhunya mana? Oh ya, nanti kita cari. Nah, jadi gini, dia kan delta S itu harus kita cari Q dulu ya, kan Q sama dengan W ditambah delta U. Karena delta U-nya 0 adalah berarti Q sama dengan W. Nah, berarti Q sama dengan W itu kan rumusnya adalah apa? N, R, T, ln, V2 per V1 kan. Berarti N-nya 2, R itu kan 8,314. Nah, T-nya kan nggak ada. Berarti ini kita ganti jadi P kali V, ya. ln V2 per V1. Nah, P-nya itu adalah yang kita ambil yang ini ya, proses dari AB. Dia CA ya, berarti ya. Sama aja sih. Salah satu aja kita ambil, berarti 2 kali 10 pangkat 5, berarti V-nya yang kita ambil adalah salah satu ini, kan ini tekanan, boleh kita ambil yang ini atau ini, sama aja nanti jawabannya ya, V-nya itu kita ambil 2 aja. Berarti ln V2-nya adalah 2 ln 2 per 4, jadi ini dapat nanti 1 per 2 kan. Nah, jadinya di situ Q sama dengan berapa nih? 2 kali 10 pangkat 5. Enggak, 4 ya. Kaliin dulu. 4 kali 10 pangkat 5 dikali ln 1/2, berarti min ya. Min 0,69. Berarti 0,69 dikali 4. Itu adalah 2,76. 2,76 kali 10 pangkat 5. Nah, terus ini kan baru Q ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kan dia isotermal. Kalau isotermal itu berarti kan bisa kita cari suhunya ya. Nah, coba kita lihat pada proses A. Proses A itu kan PV sama dengan nRT. Nah, P-nya kita ambil itu 2 kali 10 pangkat 5. V-nya itu kita ambil yang 2, N-nya 2, R itu 8,314 kali T, ya kan? Coret, coret. Berarti ini jadinya adalah T-nya, berarti ini kan 200.000, kita jabarin ya, 1, 2, 3, 4, 5, bagi 8,314 sama dengan T. Berarti 200.000 bagi 8,314. Itu adalah 24.000, 24,0, bukan titik ya, 24,055,8. Nah, dapat itu T dalam bentuk Kelvin. Nah, baru kita cari ininya, delta S-nya. Delta S-nya adalah Q per T. Kita punya Q-nya berapa? Minus ya. Min. Nah, ini dijabarin. Ini kan kalau dijabarin jadinya 2
7, 6, 1, 2, 3. Itu kan? Berarti min 276.000 dibagi dengan 24.055,8. Berarti 276.123 bagi 24.055,8. Itu dapat 11,47. 11,47 Joule per Kelvin. Jawabannya, nah dia kan min ya. Kalau min itu berarti dia maksudnya adalah pengurangan entropi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4, suatu mesin pemanas Carnot mengambil kalor dari reservoir tinggi. Berarti diketahui Q tingginya adalah 1176 Joule. Mesin tersebut memiliki suhu reservoir tinggi, T tinggi sama dengan 427 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin ditambah 273. 427 ditambah 273, itu adalah 700. Suhu reservoir rendah berarti terendah sama dengan 127 derajat Celcius ditambah 273 adalah 400. Ini Kelvin ya. Usaha yang dilakukan mesin tersebut sebesar, berarti yang ditanya adalah usaha. Nah, usaha itu dia rumusnya adalah W sama dengan Q tinggi kurang Q rendah. Nah, yang harus kita cari dulu nilai Q rendah. Nah, nilai Q rendah ini bisa kita cari dari efisiensi ya. Berarti kita gunakan rumus efisiensi, kita lanjutin di sini aja. Pakai rumus efisiensi sama dengan efisiensi gitu kan. 1 dikurang Q rendah per Q tinggi sama dengan 1 kurang T rendah per T tinggi, ya kan? 1 kurang Q rendah yang mau kita cari, Q tinggi 1176, sama dengan 1 kurang T rendahnya adalah 400 per 700. Coret-coret. Berarti ini jadinya 1 dikurang Q rendah per 1176. Nah, ini boleh kita ganti jadi 7 per 7 ya. Nah, kalau diganti jadi 7 per 7, berarti ini jadinya 3 per 7. Nah, pindah ruas 1 dikurang 3 per 7 sama dengan Q rendah per 1176. Nah, ini boleh lagi kita ganti jadi 7 per 7. Jadinya ini adalah 4 per 7 sama dengan Q rendah per 1176. Ya kan? Nah, lalu kita kali silang. Berarti 7 Q rendah sama dengan 1176 kali 4. Berarti Q rendah sama dengan 1176 kali 4 bagi 7. Nah, itu berapa hasilnya tuh? Itu hasilnya adalah 672 Joule. Nah, dapat kita kan Q rendah. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti Q tinggi kita 1176 dikurang 672. Berarti itu pengurangannya adalah 504 Joule ya. Ini 504 Joule. Jadi jawabannya adalah yang A. 504. 504. Kita lanjut soal nomor 5. Suatu kulkas memiliki koefisien kerja diketahui Kp sama dengan 3,2. Untuk menghilangkan 200 Joule kalor di dalamnya, usaha yang diperlukan kulkas tersebut adalah, berarti dia membuang Q tinggi ya, Q tingginya kan 200 Joule. Berarti yang ditanya usaha. Nah, jadi usaha itu kan dia W sama dengan Q tinggi kurang Q rendah. Nah, Q rendah ini harus kita cari dulu ya. Q rendah ini kita cari di samping dengan rumus Kp sama dengan Q rendah per Q tinggi kurang Q rendah. Nah, Kp kita 3,2, Q rendah, Q tinggi 200 dikurang Q rendah. Nah, berarti ini kita kali silang, ini kan artinya per 1 ya. Q rendah sama dengan 3,2, 200 kurang Q rendah. Berarti Q rendah sama dengan 200 kali 3,2 sama dengan 640 dikurang 3,2 Q rendah. Pindah ruas Q rendah ditambah 3,2 Q rendah sama dengan 640. Berarti ini 4,2 Q rendah sama dengan 640.
Q rendah sama dengan 640 bagi 4,2. Bagi 4,2. Itu adalah berkoma ya, 152,4 atau 152,38. Oke. Nah, dapat kita hitungan Q rendahnya. Nah, baru kita masukin ke sini. Q tinggi kita kan 200 dikurang 152,38. Berarti dikurang 200. Itu dapatnya adalah 47,6. Jadi jawabannya B. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Suatu mesin Carnot memiliki suhu T1 lebih besar daripada T2. Nah, berarti artinya T1 itu T tinggi dan T2 itu adalah T rendah. Nah, mula-mula efisiensinya adalah 20%, berarti efisiensi 1 adalah 20%. Kemudian ditingkatkan menjadi 50%, berarti T1 ini menjadi T tinggi aksen, dan T2-nya menjadi T rendah aksen. Nah, berapakah nilainya? Jadi efisiensi 2 tuh ceritanya 50%. Nah, jadi kita harus nyari dulu ini ya, perbandingan ini ya. Perbandingan dari ini kondisi pertama kita cari dulu. Nah, kondisi pertama itu kan rumus dari efisiensi itu kan efisiensi 1 sama dengan 1 dikurang T rendah dikurang T tinggi ya. Nah, efisiensinya kan 20%. Jadi ini kan dikali 100%. Jadinya 1 dikurang T rendah per T tinggi kali 100%. Kita coret ini kan, ini dibagi 21, dibagi 20, ini 5. Berarti jadinya kita pindahkan 1/5 sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi. Nah, berarti ini kita pindah T rendah per T tinggi sama dengan 1 dikurang 1/5. Nah, berarti ini kan boleh kita buat dalam bentuk 5/5. Jadinya 4/5, berarti T rendah per T tinggi itu adalah 4/5. Berarti perbandingannya itu kan segini ya. Artinya T rendah itu adalah 4/5 dari T tinggi. Nah, oke. Nah, jadi kemudian nanti ketika efisiensinya ditingkatkan, dia berubah nih. Nah, ini kan nilai dari efisiensi. Oh, berarti ini kita pakai perbandingan aja ya. Berarti gini aja deh. Efisiensi 1. Nah, ini kita pakai perbandingan aja. Efisiensi 1 banding efisiensi 2 sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi. Kan ini kali 100%. Berarti 1 dikurang T rendah aksen per T tinggi aksen kali 100%. Kan ini habis ya. Nah, efisiensi satunya kan 20% per 50%. Berarti 1 dikurang T rendah kita kan 4. Ini perbandingannya kan 4/5. Ini kan perbandingannya. Beda, berarti perbandingan aja kita ambil. Per 1 kurang T rendah aksen per T tinggi aksen. Ini kan bisa dicoret nih. Habis, habis. Ini habis, habis. Berarti ini jadinya 2/5 sama dengan, ini kan boleh kita ganti jadi 5/5. Berarti itu adalah 5 kurang 4 berarti 1/5 ya, per 1 kurang T rendah aksen per T tinggi aksen. Nah, ini kita kali silang, berarti 2 dalam kurung 1 dikurang T rendah aksen per T tinggi aksen, sama dengan 5 dikali 1/5. Coret-coret, berarti ini kalikan ke dalam, berarti 2 dikurang 2 T rendah aksen per T tinggi aksen. Sama dengan ini 1, gitu kan? Nah, kemudian kita pindah ruas lagi. 2 kurang 1 sama dengan 2 T rendah aksen per T tinggi aksen. Berarti 1 sama dengan 2 T rendah aksen per T tinggi aksen. Kita kali silang. Berarti jadinya
ini kan 1/2 sama dengan T rendah aksen per T tinggi aksen. Nah, kita udah dapat nih masing-masing T rendah aksen, perbandingannya kan. Berarti kan nilai, nah kalau kita bandingkan, pakai pena biru aja di sini. Ini T tinggi aksennya. Nah, kan T rendah itu, T rendah, dari T tinggi dulu ya. Atau nggak apa-apa sih, T rendah. T rendah, kok aksen? T rendah aja ya. T rendah per T rendah aksen. Nah, T rendah kita kan 4 nih. 4 per T rendah aksen kita 1. Dah, dapat kita kan? 1. Kemudian T tinggi kita, T tinggi per T tinggi aksen. Berarti kan artinya ini T tinggi kita berapa tuh? T tinggi kita 5. T tinggi aksen kita 2. Berarti 5/2. Nah, jadinya artinya ini kan T tinggi aksen. Kalau kita kali silang, berarti T tinggi aksen sama dengan 5 per... kita kali silang aja dulu ya. Ini kan dikali silang 5 T tinggi aksen sama dengan 2 T tinggi. Berarti T tinggi aksen sama dengan 2/5 T tinggi. Ada nggak 2/5? Nah, ini kemungkinan ya. Nah, terus T rendah kita, nah T rendah kita kan yang ini. Berarti kan kita maunya apa nih? T rendah aksen. Berarti kita lanjutin di sini. Berarti 4 T rendah aksen sama dengan T rendah. Berarti T rendah aksen sama dengan 1/4 T rendah. Nah, ini dia. Dan yang ini. Nah, berarti kan yang ada isinya berarti yang ini aja ya. Kalau misalnya kita hilangkan 4-nya, berarti itu dikali 4. Nah, 8/5. Nah, jadi kan kita dapatnya itu, kan ini ya. T tinggi aksen sama dengan 2/5 T tinggi. Kemudian T rendah aksen sama dengan 1/4 T rendah. Nah, kan kalau yang ini kita ambil, kan nggak ada jawabannya. Nah, berarti sama-sama kita kalikan 4. Berarti ini sama-sama kita kalikan 4 ya. Ini dikali 4. Di sini aja deh kita buat. Ini dikali 4. Ini dikali 4. Kalau misalnya ini dikali 4, ini 8/5 jadinya kan. Kalau ini dikali 4 jadinya 1. Ya, berarti artinya jawabannya adalah yang B. Ya kan? T tinggi aksennya jadi 8/5. Ini adalah 1/4 gitu. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, bisa komen di kolom komentar ya. Kita lanjut soal nomor 7. Kulkas memiliki daya diketahui P sama dengan 250 Watt. Nah, dan nilai efisiensinya sama dengan 64%. Nah, ini kulkas ini kan mesin pendingin ya. Kulkas mesin pendingin kan. Nah, berarti ini mesin pendingin. Nah, kemudian efisiensinya 64%, boleh kita ganti jadi 0,64. Kalor maksimum yang diserap kulkas. Nah, kalau kalor maksimum yang diserap kulkas, berarti itu artinya Q rendahnya yang ditanya. Nah, di sini juga tidak ada waktu ya. Kita anggap aja T-nya itu adalah 1 detik. Nah, berarti di sini kita cari dulu rumus daya itu kan W per T. Berarti W sama dengan P kali T. P-nya 250 kali 1 sama dengan 250 Joule. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat hubungannya itu, kalau mesin pendingin kan Kp sama dengan, rumusnya kan Kp sama dengan Q rendah per W kan. Nah, Q rendah per W. Berarti, atau Kp itu bisa kita ganti 1 per efisiensi Q rendah per W. Jadinya kalau kita mau mencari Q rendah sama dengan W per efisiensi. Jadi kita punya W-nya kan 250 per efisiensinya 0,64.
Berarti jadinya 250 dibagi 0,64. Itu adalah 390,625 Joule. Jadi dapatnya itu Q rendahnya adalah 390,625 Joule ya. Nah, di optionnya kan nggak ada tuh, berarti kita pilih aja F ya, 390,625 Joule. Nomor 8, suatu gas ideal monoatomik sebanyak diketahui berarti mol sama dengan 2 mol. Mengalami proses termodinamika seperti gambar berikut. Diketahui suhu gas pada kondisi B ini adalah 3T. Suhu gas pada kondisi C itu adalah 2T. Dan konstanta umum berarti R sama dengan 8,314. Usaha sistem pada proses B, berarti yang ditanya itu usaha pada proses B ke C. Nah, itu kan ini proses BC itu kan isobar ya, isobarik. Berarti W sama dengan P V2 kurang V1. Nah, tapi kan P-nya nggak diketahui ya, kita ganti dari rumus ini, gas ideal, PV sama dengan nRT. Nah, jadi PV itu, P itu aja bisa kita ganti nRT per V. Nah, jadi kan karena di situ T tidak ada, T-nya ada ya perbandingan, berarti kita punya T-nya di situ ini. Atau gini aja, ini kan bisa kita buat kayak gini kan, P kali delta V. Kalau misalnya kita ganti kayak gini, P kali delta V, P kali delta V sama dengan NR delta T. Berarti P kali delta V itu bisa kita ganti NR delta T ya. Berarti jadinya N ya, N R delta T. Berarti N R delta T itu adalah T2. T2-nya yaitu TC ya. TC kurang TB ya. Nah, jadi N-nya kan 2, R-nya 8,314. TC-nya itu ini kan 2T. 2T dikurang 3T. Jadinya ini kan 2 dikali 8,314. Itu adalah 16,628. 16,628 ini dikali min T. Jadinya dapat min 16,628 T. Nah, berarti kan berarti kan dia minus tuh. Berarti minus itu dia berarti dikenai usaha. Sistem dikenai usaha sebesar ini. Berarti ini dikenai ya karena dia minus. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, dikenai usaha. 9. Risma melakukan suatu percobaan kompresi suatu gas isobarik, berarti diketahui isobarik, di mana tekanannya itu adalah 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Gas tersebut mengalami perubahan volume dari 2 liter V1, 2 liter, V2 adalah 4,8 liter. Kita rubah ke SI ya, ini 2 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 dan 4,8 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Jika selama proses berlangsung, gas melepaskan kalor, berarti melepaskan kalor itu minus ya, min 5,25, min 5,20 ya, min Joule. Energi dalam gas tersebut adalah, berarti yang ditanya itu delta U. Nah, jadi pertama kita cari dulu itu W ya. W itu adalah P, V2 kurang V1. Nah, kita punya P 4 kali 10 pangkat 5, V2 4,8 kali 10 min 3 dikurang 2 kali 10 min 3. Berarti 4 kali 10 pangkat 5, 2,8 kali 10 pangkat min 3. Berarti 2,8 dikali 4 sama dengan 11,2. 11,2 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 1120 ya, Joule. Nah, yang ditanyakan delta U ya.
Nah, delta U itu kita hubungkan ke rumus hukum satu termo, Q sama dengan W tambah delta U. Berarti kalau kita mau cari delta U adalah Q kurang W ya. Nah, kan Q-nya minus tuh, 520 dikurang 120. Berarti jadinya 520, 1120. Jadinya 1640. Nah, min 1640. Nah, kan dia minus ya. Kalau minus itu berarti dia berkurang. Berkurang sebesar 1640 Joule ya. Jadi jawabannya E, karena dia minus. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 10. Suatu mesin Carnot memiliki efisiensi, diketahui efisiensi 1 sama dengan 2/3. Ketika suhu reservoir rendah diturunkan, berarti terendah 2-nya diturunkan 120, berarti terendah 1 dikurang 120 derajat Celcius. Tanpa mengubah suhu pada reservoir tinggi, berarti T tinggi 1-nya sama dengan T tinggi 2 sama dengan T. Efisiensi menjadi, efisiensi 2-nya adalah 3/4. Suhu reservoir tinggi mesin tersebut adalah, berarti yang ditanya T tinggi. T aja ya, T tinggi. Nah, kalau kita lihat, coba kita cari dulu efisiensi 1 ya. Efisiensi 1 itu kan rumusnya kalau ada suhu 1 dikurang T rendah 1 per T tinggi. Nah, efisiensinya kan 2/3 sama dengan 1 dikurang T rendah 1 kita nggak tahu berapa, T tinggi tetap T tinggi. Kita pindah ruas, T rendah 1 per T tinggi sama dengan 1 dikurang 2/3. Ini sama dengan, boleh kita ganti jadi 3/3. Jadi T rendah 1 sama dengan per TT sama dengan 1/3. Jadi T rendah 1 sama dengan 1/3 suhu tinggi. Nah, kita kotakin. Nah, kemudian hubungannya pada efisiensi 2 itu adalah ini, efisiensi 2 sama dengan, kita batasin aja ya. Efisiensi 2 itu adalah sama 1 dikurang T rendah 2 per T tinggi ya. Berarti 3/4 sama dengan 1 dikurang T rendah 2 per T tinggi. Berarti T rendah 2 per T tinggi sama dengan 1 dikurang 3/4. Nah, ini kita jadikan 4/4. Berarti ini jadinya T rendah 2 per T tinggi sama dengan 1/4. Berarti T rendah 2 sama dengan 1/4 T tinggi. Nah, lalu apa hubungannya? Nah, kalau misalnya kita ganti ke sini, ya, ke persamaan ini, kita ganti ke persamaan ini, apa jadinya nih? Berarti ini kita garis, kan T rendah 2 itu kita ganti T rendah 2 sama dengan TR1 dikurang 120. Berarti kan T rendah 2 1/4 dari TT, T rendah 1 itu 1/3 TT kurang 120. Nah, kita pindah ruas 120 sama dengan 1/3 TT dikurang 1/4 TT. Nah, berarti kita samain penyebutnya 12. 12 bagi 3, 4. Ini 4. Jadinya ini 4 TT ya. 4 TT dikurang 3 TT. Berarti ini 120. Nah, jadinya kita lanjutin ke sini aja ya. Nah, jadinya di situ adalah 120 kali 12 sama dengan TT. Berarti 112 itu 1440 sama dengan TT. Berarti T tingginya adalah 140 derajat Celcius, ya kan? Nah, karena udah dapat TT-nya 140 derajat Celcius, kan yang ditanya, ya udah berarti dapat ini kan. Nah, kalau kita mau merubah ke Kelvin, berarti 100 TT, kita mau merubah ke Kelvin kan. Kalau kita mau merubah ke Kelvin,
TT itu kan 1440, berarti kita kurang 273. Nah, 1140 ya. Seharusnya itu jawabannya Celsius, karena kan Kelvin. Oh ya, karena gini ya. Enggak, ini Celsius ya. Ini dalam bentuk Celsius seharusnya. Jadi TT-nya itu adalah 1440 derajat Celcius, bukan Kelvin, karena ininya nggak kita rubah, tetap dalam Celsius. Nah, jadi ini mungkin maksudnya Celsius kali ya. Jadi kita pilih jawabannya yang E. Tapi kalau misalnya ini dirubah ke Kelvin, kita tambahin ya, 1440 ditambah 273 jadinya. 1440 ditambah 273 jadinya 1713 gitu. Oke. Jadi jawabannya yang E ya. Seharusnya derajat Celcius.